Halo semuanya, jumpa lagi di channel IT Ranger. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial cara mudah untuk melakukan penyadapan, melacak, dan memonitor sebuah smartphone yang digunakan oleh anak kita atau yang digunakan oleh orang tertentu yang ingin kita monitoring. Dengan tool ini kita bisa mengetahui semua yang ada di dalam smartphone tersebut, sama halnya seperti ketika kita menggunakannya secara langsung. Jika HP tersebut digunakan oleh anak kita, maka kita akan merasa lebih tenang dan tidak perlu khawatir dari hal-hal negatif yang tidak kita inginkan. Karena semua yang ada di smartphone tersebut ada di dalam pengawasan kita, sehingga penggunaannya akan lebih aman, terlindungi, dan juga terkontrol. Oke, langsung saja kita mulai. Step yang pertama, teman-teman buka browsernya, kemudian pergi ke URL moneymaster.com dan tampilannya akan seperti ini. Kemudian di bagian sisi kanan, di sini kita diharuskan untuk sign up atau sign in terlebih dahulu. Kita klik di sini, kemudian selanjutnya kita klik sign up. Di bagian sini kita bisa menggunakan email tertentu yang kita inginkan atau kita bisa langsung menggunakan akun Google yang sudah kita miliki. Contohnya saya menggunakan akun Google saya klik di bagian sini dan sekarang saya sudah masuk ke panel dashboard Minimaster. Jika kita lihat di bagian sini, di sini ada beberapa tool yang statusnya masih inaktif. Hal ini karena kita masih belum menginstal agent di HP yang ingin kita kontrol atau kita monitoring. Di bagian sini, teman-teman bisa langsung melakukan pembelian sesuai dengan device yang ingin kita kontrol atau kita monitoring. Contohnya untuk device Android, kita klik di Buy Now. Dan ini adalah daftar harga dan plan yang bisa kita pilih serta fitur-fitur yang akan kita dapatkan. Jika kita lihat di bagian sini, di sini akan lebih murah jika kita berlangganan langsung 1 tahun. Kemudian selanjutnya step yang kedua, kita akan menginstal agent di HP target yang akan kita kontrol atau kita monitor. Kemudian selanjutnya untuk menginstal agentnya, teman-teman langsung saja buka browser di HP atau smartphone yang akan kita jadikan target. Contohnya saya menggunakan Chrome. Kemudian di bagian sini teman-teman masukkan URL atau alamat yang ada di kolom description. Dan tampilannya akan seperti ini. Jika teman-teman sudah menggunakan Android versi 13 ke atas, teman-teman bisa langsung klik di bagian sini untuk mendownloadnya. Namun jika teman-teman masih menggunakan versi Android 13 ke bawah, teman-teman bisa langsung menggeser slide-nya ke arah kanan untuk mendownload agent-nya. Kita geser ke kanan. Kemudian setelah proses download selesai, langsung saja kita buka filenya. Kemudian jika muncul notifikasi seperti ini, kita klik setting. Kemudian kita klik allow from this source. Ini mengizinkan kita untuk menginstal aplikasi yang baru saja kita download dari Google Chrome tadi. Kemudian kita klik back dan kita klik install. Kemudian selanjutnya di bagian sini kita klik install anyway dan langsung kita buka agentnya untuk melakukan konfigurasi selanjutnya. Kita klik open, klik agree. Kemudian di bagian sini kita login dengan menggunakan akun yang sudah kita buat di website Moneymaster tadi. Dan kemudian teman-teman bisa melakukan step konfigurasi berikutnya. Kemudian setelah kita selesai melakukan konfigurasi di HP kita, selanjutnya kita kembali ke panel dashboard Moneymaster. Kita buka kembali browser kita dan ini adalah tampilan dashboard dari Moneymaster yang akan kita gunakan untuk memonitor smartphone yang sudah kita install agentnya tadi. Jika kita lihat di sini ada aplikasi WhatsApp, call, message, foto, dan juga browser history. Ada WhatsApp, kita klik. Di sini kita bisa melakukan screenshot dan juga bisa melihat histori percakapan di WhatsApp seperti ini. Kemudian di bagian call, di bagian sini kita bisa melihat histori panggilan keluar atau panggilan yang masuk ke HP yang kita monitor tadi. Kemudian di bagian message, di sini kita bisa melihat message-message dari siapa saja yang masuk ke dalam HP yang kita monitor tadi. Kemudian di bagian foto, di dalam sini kita bisa melihat semua isi foto yang ada di handphone yang kita pasang agentnya tadi. Contohnya kita klik friend dan di bagian sini kita bisa melihat isi foto-foto yang ada di dalam galeri handphone tersebut. Kemudian jika kita ingin mendownloadnya, teman-teman tinggal klik di bagian icon sini dan foto tersebut akan didownload ke lokal komputer kita. Selain itu, di bagian sini juga ada screen time. Di sini kita bisa melihat aplikasi apa saja yang paling banyak digunakan oleh orang atau anak yang menggunakan handphone tersebut.
Kemudian untuk lebih detailnya kita klik di bagian More dan di sini akan ditampilkan detail aktivitas aplikasi tersebut yang digunakan di HP yang sudah kita pasang agentnya tadi. Selanjutnya di bagian sisi kiri, di sini banyak sekali fitur yang bisa kita gunakan. Yang pertama di sini ada log. Di bagian sini kita bisa mengetahui log activity di HP tersebut. Di sini teman-teman bisa melihat kapan dia membuka Instagram, kapan dia membuka WhatsApp. Juga termasuk pada saat HP tersebut sedang dicas. Kemudian di bagian notification, di sini kita juga melihat notifikasi apa saja yang masuk ke dalam HP tersebut. Jadi dengan tool ini kita bisa memonitor sangat detail HP yang kita pasang agent tadi. Kemudian yang berhubungan dengan phone file, kita klik. Di sini ada call log. Ini seperti yang di awal tadi. Di sini kita bisa melihat histori panggilan keluar dan juga histori panggilan masuk. Kemudian message, ini sama seperti yang di awal tadi, SMS yang masuk ke handphone yang kita pasang agentnya. Kemudian di bagian kontak, di bagian sini kita bisa melihat semua kontak-kontak yang ada di HP tersebut. Selanjutnya di bagian browser history, di sini kita bisa melihat website apa saja yang dibuka oleh orang yang menggunakan handphone tersebut. Kemudian ada foto, ini sama seperti yang di awal tadi. Dengan aplikasi ini kita bisa melihat semua foto yang ada di dalam handphone tersebut. Jika ada foto-foto yang kurang pantas atau kurang cocok untuk anak-anak kita bisa langsung melakukan remote delete. Contohnya kita klik di bagian sini dan langsung kita hapus. Maka gambar yang kurang cocok tadi akan langsung dihapus dari smartphone yang digunakannya. Kemudian di sini ada video preview. Di bagian sini kita bisa melihat preview video-video yang ada di smartphone yang kita pasang agentnya. Selanjutnya di bagian app activities, ini sama seperti di awal, ini menginformasikan aktivitas-aktivitas aplikasi yang digunakan di handphone tersebut. Kemudian selanjutnya ada keylogger. Di bagian sini kita bisa mengetahui key apa atau pengetikan apa saja yang dilakukan di keyboard yang digunakan di HP tersebut. Selanjutnya di bagian kalender, di bagian sini kita bisa melihat event-event apa saja yang ada di dalam kalender tersebut. Contohnya seperti ini. Selanjutnya di bagian app library, kita klik. Dan ini adalah semua aplikasi yang terinstal di HP yang sudah kita pasang agentnya. Di sini akan ditampilkan semua aplikasi termasuk kapan dia menginstalnya, kapan menggunakannya, dan bahkan juga aplikasi yang di-uninstall. Kita klik di bagian sini sehingga kita mengetahui aplikasi-aplikasi apa saja yang pernah diinstal atau digunakan di handphone tersebut. Selanjutnya di bagian location tracking, kita klik location. Di bagian sini kita bisa mengetahui di mana lokasi HP tersebut berada. Ini dengan menggunakan fitur GPS yang ada di smartphone tadi. Kemudian ada Geofence, sini akan menginformasikan kapan dia masuk ke Money Master kita. Kemudian di bagian WiFi logger, di bagian sini kita bisa melihat koneksi WiFi yang pernah tersambung ke perangkat tersebut. Di sini adalah nama WiFi-nya, kemudian ini informasi durasi penggunaannya, dan juga termasuk WiFi location-nya. Selanjutnya di bagian social app application, ini ada WhatsApp, kita klik. Di bagian sini kita bisa memonitoring penggunaan WhatsApp di HP yang kita pasang agentnya tadi. Kita bisa melihat semua isi percakapan yang ada di dalam WhatsApp tersebut. Selanjutnya ada Facebook. Di bagian sini kita bisa melihat isi Facebook yang ada di HP yang kita pasang agentnya tadi. Contohnya seperti ini. Kemudian ada Messenger. Di bagian sini kita bisa melihat screenshot atau men-capture pesan-pesan apa saja yang masuk dan keluar di Messenger tersebut. Contohnya seperti ini. Kemudian ada Skype, sama seperti yang di Messenger tadi. Di sini kita bisa melihat screenshot dan juga percakapan yang dilakukan melalui Skype. Kemudian ada Discord. Selanjutnya ada Snapchat, sama seperti sebelumnya kita juga bisa memonitor semua histori yang ada di Snapchat. Kemudian ada Instagram, dan di sini masih banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita monitor. Ini tergantung dari aplikasi yang diinstal di smartphone yang kita pasang agentnya. Jika dia menginstal aplikasi baru, maka otomatis akan masuk ke dalam bagian sini. Kemudian di sini juga ada aplikasi video app.
Di sini ada YouTube. Di bagian sini kita bisa melihat history atau riwayat video apa saja yang pernah dilihat di handphone tersebut. Kemudian ada TikTok, sama seperti yang di YouTube tadi. Di sini kita bisa melihat history apa saja yang dilihat di aplikasi TikTok. Kemudian di bagian live recording, di bagian sini ada beberapa feature yang bisa kita gunakan untuk merecord baik itu suara atau video yang ada di smartphone yang kita pasang ejanya. Contohnya record surround, kemudian ada app call, kemudian ada record call, selanjutnya ada record screen, kemudian di sini ada remote control. Di bagian sini ada beberapa feature yang bisa kita gunakan untuk meremote ke smartphone yang kita pasang ejanya tadi. Di sini ada capture screen, kemudian ada take photo, kemudian track keyword, kemudian ada data export. Di bagian sini kita bisa memilih data apa saja yang ingin kita ekspor. Kemudian yang terakhir di bagian permission check. Di sini jika aplikasi yang kita gunakan tidak berjalan dengan semestinya, maka teman-teman bisa melakukan permission check seperti panduan yang ada di sini. Pastikan permisinya semuanya statusnya adalah on. Kemudian agar data-data di atas tadi selalu up to date, pastikan HP target selalu online dan terkoneksi dengan internet. Dan teman-teman bisa melihat status sinkronisasinya. Jika datanya tidak up to date, teman-teman bisa melakukan sinkronisasi ulang dengan klik di bagian sync. Contohnya kita ingin melihat aplikasi Facebook, kita klik bagian sini dan kita klik di bagian sync. Dan otomatis aplikasi ini akan tersinkronisasi ulang sehingga data yang kita terima adalah data yang terbaru. Jika teman-teman tertarik dan ingin mencobanya, teman-teman bisa langsung mengikuti step-step seperti yang ada di dalam video tadi. Atau teman-teman juga bisa melakukan demo terlebih dahulu melalui link yang ada di kolom deskripsi. Akhir kata, sekian saja tutorial singkat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah pengetahuan. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.